Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib yang hadir, Al-Habib Ramzi bin Lutfi Aidid, Al-Habib Abdullah bin Husain Aidid, Al-Habib Maulana Maulad Dawila, Habib Ustadz Alwi bin Zaid Al-Kaf, dan juga para habaib yang lainnya, para alim ulama, Masya Allah, Ustadz Solihin, Ustadz Basori, dan juga para asatid yang lain. Kalau namanya tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan juga kepada Bapak Kepala Desa Jatisari, Bapak Kepala Desa Sentul, sama Kepala Desa mana? Gajah Rejo yang dimuliakan oleh Allah, datang dari perwakilan aparat kepolisian yang kami hormati, kepala dusun, tokoh masyarakat, tuan rumah yang sangat kami hormati, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini malam-malam super istimewa. Ini malam 12 Rabiul Awal. Menurut riwayat yang terkuat, pada malam 12 Rabiul Awal inilah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Allamah Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwa malam lahirnya Kanjeng Nabi itu afdol min Lailatul Qadar. Lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar, padahal Lailatul Qadar itu kata Allah dalam Quran khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kalau bukan karena malam 12 Rabiul Awal tidak ada malam Lailatul Qadar. Ya, Kanjeng Nabi bersabda, innallaha wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Kata Nabi, Allah memberi hadiah khusus untuk umat saya Lailatul Qadar, hadiah gawe Nabi, gawe umat Kanjeng Nabi. Nah, kalau Kanjeng Nabi nggak lahir tidak ada Lailatul Qadar. Kalau ono majelis Riyadhus Shalihin, kalau tidak ada malam 12 Rabiul Awal, kalau ono Ustadz Soleh, kalau gak kira dijenengi Soleh ke bapak ini Ustadz Soleh yang Masya Allah, Ustadz Rozak, asatid, tidak mungkin. Tapi semuanya bisa jadi indah seperti ini, bisa jadi kita kenal Allah sedoyo barokai lahir Kanjeng Nabi. Maka sebelum kita baca hadis, ayo kita dalam hati kita masing-masing malam hari ini kita bareng-bareng merasa syukur pada Allah, betul-betul merasa bersyukur, matur nuwun ya Allah dilahirkan Kanjeng Nabi. Kalau bukan karena lahirnya Kanjeng Nabi, jadi apa kita ini? Tapi kita insya Allah mulia dunia akhirat berkat malam 12 Rabiul Awal. Saya bacakan hadis sebelum kita baca lanjutannya yang kemarin. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh beliau, bahwa bahasa Indonesia saja biar cepat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu keluar, kemudian ketemu para sahabat itu lagi ngelumpuk gitu, duduk-duduk majlisan kayak gini. Kemudian ditanya sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hei para sahabat, kalian duduk ngelumpuk ngapain? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita ini duduk dungo kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena kita sama Allah dikasih hidayah menjadi orang yang memeluk agama Islam, dan kita bersyukur kepada Allah karena manna alaina bika. Kita duduk di sini ya Rasulullah karena bersyukur kroso matur nuwun karena Gusti Allah telah menghadiahkan panjenengan, menghadiahkan Kanjeng Nabi, panjenengan dilahirkan, dihadiahkan untuk kita jadi pengikut jenengan, berkat lahirin jenengan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi tanya, demi Allah kalian ngelumpuk tidak ada niat kecuali niatan itu? Enggak wahai Kanjeng Nabi, tidak ada niatan lain. Maka Kanjeng Nabi dalam hadis tersebut mengatakan, atani Jibril, gara-gara kalian ngomong begitu langsung datang kepadaku malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan, Anallah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah sekarang sedang membanggakan kalian. Kalian yang lagi duduk ngelumpuk karena bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena bersyukur dikaruniai oleh Allah Kanjeng Nabi Muhammad, Allah senang, Allah ridho, dan kumpulan kalian ini dibanggakan kepada malaikat. Hei malaikat-malaikat, lihat itu umatnya Nabi Muhammad.
Mereka duduk ngumpul bersyukur karena saya karuniai Nabi Muhammad. Maka saya yakin insya Allah malam hari ini Allah juga membanggakan kita kepada para malaikatnya. Dan kalau kita sudah dibanggakan Allah, pastinya diridhoi Allah, pastinya dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal. Melanjutkan pengajian hari yang kemarin, sekarang sampai di hadis yang ke-23. Qala, kita baca sabdanya Nabi di malam kelahiran beliau, masukkan ke dalam hati kita, mudah-mudahan bisa jadi prinsip kita dan hati kita bisa punya sifat seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya," rawahu Muslim. Kanjeng Nabi bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Kata Nabi, bisa dirasakan legine iman, manisnya iman di dalam hati itu bisa terasa. Karena orang itu beriman itu ada yang masih pahit, ada yang sudah merasa manis. Insyaallah sampai ini sih merasa manis. Kalau sampai datang sholawatan ini tidak terpaksa karena senang menikmati, itu sudah salah satu manisnya iman. Lu bener sampai yo. Makanya sampai macam-macam bener ini cabrai kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Ada orang itu yang sholat karena masih terpaksa. Ono sing sholat itu memang senang. Seandainya dibayar, kok nggak sembahyang nggak gelem. Saya mau tanya, sampai tak kasih 500 juta gak sembahyang subuh mau? Betul. Situ tok sing gak gelem rek. Dulu liyane gelem kabeh. Mikir soalnya 500 juta. Oh, cok kayak apa 500 juta mlebu neraka. Abi Fikri lupa tadi gak disebut, Masya Allah. Abi Fikri Aidin. Lanjut ya. Apa tadi? Orang itu kalau sudah kerasa manisnya iman, sembahyang subuh dijoli 500 juta gak mau. Jangankan 500 juta, 2 triliun ijol kok gak sembahyang subuh gak mau. Bahkan sampean gak usah sholawatan kanjeng Nabi setahun, gak usah sholawat belas, tak kayak 5 miliar. Moh, aku mending gak oleh 5 miliar, tapi mau sholawat kanjeng Nabi. Kenapa kok bisa begitu? Karena bagi dia iman itu sudah lebih legi dari duit. Kalau ngapunten, kadang-kadang kita masih uang lebih manis daripada, loh bener mana jare Sabi? Ya, uang lebih manis daripada iman. Nah sekarang gimana caranya biar kita itu bisa merasakan manisnya iman? Makanya kenapa kanjeng Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak, karena enjoy, menikmati, legi. Rasulullah pernah bersabda, yang saya senang di dunia itu kata Nabi 3. 1, wangi-wangian. Dunia loh, Nabi nggak ngomong akhirat. Paling saya menghibur saya 3 jadi katanya. 1, wangi-wangian. Ini yang paling hiburan paling rendah. Nomor 2, apa? Nisa, perempuan yang halal ya. Bersenang-senang dengan istri, itu kata Nabi aktivitas dunia yang paling beliau senangi. Ini beliau gak bahas ibadah ini. Yang ketiga, waju'ilat qurrata aini bisolah, dijadikan paling saya senang itu ketika saya sholat. Pertanyaannya, Bib, kalau yang 1, 2 tadi saya masih bisa memahami kalau itu menyenangkan ya. Yang ketiga, aku lek sembahyang ngeluh, Bib. Imame sujud suwe didik geliang cokong ngimami mana. Imam Bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbikal a'la. Ojo iki sing kulhu ambek tabat. Ya, Masya Allah. Kenapa kita tidak bisa menikmati? Nah sekarang ayo kita baca hadis ini. Kata Nabi, iman itu bisa terasa manis lagi di dalam hatinya seseorang. Man radiya billahi robba. Kalau orang itu dari hatinya benar-benar ridho Allah sebagai Tuhannya, hatinya benar-benar ridho Allah Tuhan saya. Wabil islami dina, ridho Islam sebagai agamanya, ridho plong, alhamdulillah tadi Islam, ridho Islam satu-satunya agama yang benar, Islam satu-satunya agama yang datangnya dari Allah, Tuhannya cuma satu, agama yang benar cuma satu, Allahnya satu yang menciptakan semuanya. Allah mengeluarkan agama, menggariskan agama yang cuma satu, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang bisa membawa orang selamat di akhirat kecuali agama Islam. Siapa yang gantungan dengan agama selain Islam, maka dia akan terputus pada hari kiamat, tidak bisa membawa dia selamat. Maka kita ridho, alhamdulillah. Jadi agama kita adalah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan ridho
bahwa Nabi Muhammad SAW berkaitan yang tadi awal saya sampaikan di pas malam 12 Rabiul Awal, ridho, syukur, betul-betul ridho bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah yang dilahirkan oleh Allah, makhluk yang terbaik yang dilahirkan Allah berwujud manusia yang diutus untuk kita sebagai utusan, yang mana kita sangat ridho, lega, bersyukur bahwa Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Nah, untuk ridho ini kalau dalam Nasihatul Diniyah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan bahwa man radhiya billahi robba, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, maka syaratnya dia harus yardho bitadbirihi, dia harus ridho dengan pengaturannya Allah. Ya Allah wis ngatur, ojo protes. Tuan rumah Riyadhus Shalihin moro pas dinone awake dhewe pas di rumahnya dia hujan, ojo mangkel nang Gusti Allah, hati-hati lho ya. Pemane mangkel nang Habib Ramzi. Habib Ramzi ya kudu pawang hujan. Gak kenal Mbak Rara Habib Ramzi. Ya. Wah, Habib rek tepan nggenku pas hujan. Lah mosok ero Habib Ramzi. Jelas aku dikei jadwal tanggal sekian pas hujan. Ya gak ero Habib Ramzi. Maka dari itulah misalnya pas di rumah sampean lah kok hujan, ya wis yang nurunkan hujan siapa? Allah. Ridho wis. Iki aturane Gusti. Kalau sampean ridho Allah Tuhan sampean gak kira protes sampean. Dikei udan alhamdulillah terang yo. Alhamdulillah. Kemudian wa bimurri qadaihi. Kalau sama Allah dikasih takdir sing rada pahit, lah ono kadang-kadang ki napa nggih? Fenomena hidup yang agak pahit, karena hidup ini tidak selamanya manis, kadang-kadang pahit. Lek pas pahit iku ya takdire Gusti Allah. Ya wis pahit teko Gusti Allah tak terima, ridho, radhiya billahi robba. Itu maksudnya. Kemudian dari bima qasamallahu lahu minar rizq, harus ridho dengan apa yang dibagi Allah dari takaran rezeki akeh, alhamdulillah. Sedang ridho, kepres ridho, rodok kurang pokok gak mate keluwen ridho, siap. Itu baru orang namanya radhiya billahi robba. Kemudian Yuda, dia harus terus menerus ala taati. Orang yang ridho sama Allah itu harus terus menerus taat kepada Allah. Kemudian wa yuhafid ala faraidhi, menjaga hal-hal yang difardukan oleh Allah. Jadi radhiya billahi robba gak sembahyang subuh ya ndak bisa. Apa yang difardukan Allah ndak boleh ditinggal. Jadi radhiya billahi robba, Ramadan mokel tanpa uzur. Ya ini gak kira merasakan manisnya iman, tapi sampean kalau pingin merasakan manisnya iman harus menjaga semua perintah-perintahnya Allah. Dan kalau sama Allah dikasih bala harus bersyukur, kalau dikasih nikmat kalau dikasih bala harus bersabar, kalau dikasih nikmat harus bersyukur. Itu makna radhiya billahi robba wabil islami dina. Ridho Islam sebagai agama. Apa kata Imam Haddad? Orang yang ridho Islam sebagai agamanya, maka dia harus mengagungkan syiar-syiar agama Islam, simbol-simbol agama Islam, termasuk maulidan ini mengagungkan simbol terbesar agama Islam. Kanjeng Nabi Muhammad adalah terbesar syairillah, salah satu min a'dhami syairillah, paling agungnya syiarnya agama Allah, Kanjeng Nabi Muhammad. Pokoknya apa yang berhubungan dengan Islam kita muliakan. Oh, masjid simbolnya Islam. Oh, saya tidak ngejip di masjid. Jadi omah ya Kak oleh. Oh, kopiah putih adalah lambangnya Islam. Kemarin ada video di grup kita, orang kupluan mabuk ambil delok orkes. Loh, ini simbolnya Islam kok nggih mabuk ya apa sih? Berarti tidak mengagungkan simbol-simbol agama Islam. Kiai, asatid itu simbolnya Islam. Apa ini termasuk simbolnya agama Islam? Apalagi pokoknya apapun yang mengidentikan sesuatu dengan agama Islam, Al-Qur'an nih, Al-Qur'an, azan, mengenai azan ojo lah nyetel TV dipateni atau dikecilkan. Ya, kenapa? Azan itu syiarnya agama Islam, kita hormati. Kemudian yang ridho Islam sebagai agamanya, maka dia harus memperkuat keislamannya dengan memperbanyak amal soleh, dan dia takut Islamnya dicabut dari dalam hatinya. Orang yang Islam ridho Islam sebagai agamanya, dia karena ridho, Islam ini iso nyelamet aku, maka dia harus ada perasaan takut, ya boleh Islam ini dicabut dari diri saya. Kalau dicabut dari hati saya, ya boleh aku sedo gak gowo
Islam, gak iso selamat aku di akhirat selama-lamanya. Banyak orang itu sering saya sampaikan kalau diundang mau itu Riyadhus Shalihin. Ini orang wafat suul khotimah yang awalnya Islam, beberapa menit sebelum wafat dicabut Islamnya oleh Allah. Naudzubillah min. Maka kalau sampean merasa Islam ini berharga, sampean kudu wedi Islam sampean hilang. Dicongkosin temenan, ojo sampai hilang. Kalau sampean punya uang 100 juta teken di lemari, pasti lek metu ono perasaan khawatir. Iya mana? Wedi hilang, makanya sampai ono berangkas, ya ono yang ditanam. Padahal duit 1 juta mbak Islam berharga mana? Tapi kenapa kok kadang-kadang orang itu tidak takut Islamnya hilang? Maka orang yang tidak takut Islamnya hilang menandakan Islam tidak berharga bagi hatinya dia, sehingga khawatir-khawatir. Dalam kitab yang lain Imam Haddad pernah menjelaskan khawatir-khawatir orang yang tidak takut Islamnya dicabut. Naudzubillah, khawatir-khawatir akhir hayat Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iki apa diterjemahkan apa enggak itu? Waliman kafara bihi mubghidun wa mu'adiyan. Enggak apa-apa ya, qulil haq ya. Dan kata Imam Haddad, Al-Habibullah Haddad mengatakan, dan barang siapa yang ridho kepada agama Islam, maka kalau ada orang yang kufur tidak mau ngimani agama Islam, kita tetap toleransi tapi tetap jeruati kono rasa gak ridho, gak seneng. Itu harus. Itu namanya al-bughdhu fillah. Ini tidak boleh dihapus dengan alasan apapun ya. Bahwasanya kalau ada orang loh kok gak Islam, kita toleransi, tidak boleh ganggu dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak boleh mesra kemudian plek-plek nemen, tidak boleh. Harus ada dalam hati, wong iki kok gak iman nang Gusti Allah, wong iki kok gak iman nang Kanjeng Nabi. Ya, adapun yang selanjutnya ini gak tak terjemahan itu. Ya, anakku lihat. Kemudian waman radhiya bi Muhammad, biar menyingkat waktu, ya. Biar menyingkat waktu. Waman radhiya bi Muhammad nabiyya, dan barang siapa yang ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kan kata Nabi kalau kepingin terasa leginya iman dalam hati, harus radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiya. Maka konsekuensinya dia harus bihi muqtadiya, harus mengikuti apa yang telah digariskan Kanjeng Nabi, mengikuti langkah-langkahnya Kanjeng Nabi, kemudian mengikuti syariat-syariatnya Kanjeng Nabi, wa bi sunnatihi mutamassika, dan juga memegang sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Sekali lagi saya mengajak, ayo ini salah satu sunnahnya Kanjeng Nabi. Apa? Kudang karung mau siwak sunnahnya Nabi. Ada riwayatnya Nabi rokokan? Nggak ada. Aku gak ngomen wong rokokan, aku gak diundang mana dari Riyadhus Shalihin. Ya, nggak apa-apa rokokan nggak sampai haram. Ya, paling tidak sih ono pendapat makruh. Ya biasanya pendapat makruh dipakai oleh yang merokok, yang tidak merokok pakai pendapat yang haram. Wis gak apa-apa. Ya, ala kulli hal. Lanjut, siwak sunai Kanjeng Nabi. Ayo dihidupkan. Kalau kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, ayo biasakan kemana-mana bawa siwak. Ini saya juga ngiling saya sendiri. Soalnya saya sendiri sering bawa siwak setino hilang rong dino, go mana hilang mana. Masya Allah. Laku lihal. Kemudian kita harus mengagungkan Kanjeng Nabi, memperbanyak solawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngaku radhiya bi Muhammadin Nabiyya harus banyak solawat, harus ngagungkan Kanjeng Nabi. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan harus cinta kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kalau ada yang ngaku saya ridho Nabi Muhammad Nabi saya, tapi tidak cinta sahabat, goro, gak keterima. Atau juga saya cinta Kanjeng Nabi, tapi nang ahlul bait, nang keluargane, nang anak putune aku gak seneng, aku gak remen, aku gak cocok ambil golongannya anak putune Kanjeng Nabi, maka bohong cintanya kepada Nabi, bohong, gagal, tidak memenuhi syarat ridhonya dia, yang dia mengatakan bahwa ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya dia atau sebagai utusannya Allah. Dan juga wa ala ummatihi musyfiqah, itu yang berat ya. Tadi saya bahas di mana sore, tadi saya ceramah di Jalinan juga dari di Masjid Nur ya, bahas ini. Dan kalau sampai ngaku ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang sampai lego dadi umat Kanjeng Nabi, sampai putusaken kepada semua umatnya Kanjeng Nabi. Tidak kata umat Kanjeng Nabi seakan. Ada umatnya Kanjeng Nabi kemarin di Kanjuruan wafat sekian banyak, ya Allah seakan nih. Ada orang lain sakit, ya Allah seakan di umat Kanjeng Nabi. Ono wong gregetno. Ada ndak orang gregetno? Islam tapi gregetno. Ono. Siji loro apa atusan? Liaran gitu. Miliaran. Islam tapi gregetno. Tadi sampean lek ketemu wong Islam tapi gregetno. Ya Allah, iki masuk ngene-ngene iki umat Kanjeng Nabi. Ngilokno sampean tetet wis gak tak bales wis. Soale aku saken iki umat Kanjeng Nabi. Tri bojo wis gak pati ayu nyocot. Ka ono.
Duwe bojo gak pati ayu ngocot ngamuk-ngamuk tok, rasane butuh emosi tapi ya Allah masih ngene-ngene iki ya umat Kanjeng Nabi tak saaken wis gak apa-apa wis. Gak usah tak amuk. Kalau istrinya juga begitu, kalau ada istri punya suami wis ngono iku pokoke wis ngamukan ya. Ganteng gak sepiro, suke gak sepiro, ya Allah ngamuk tok. Sing wedok diseneni tok, diamuk tok wasar. Sing wedok delok sing lanang tuh biasanya lanangan ngene iki supek tapi gak apa-apa umat Kanjeng Nabi. Ya, ini umatnya Kanjeng Nabi. Ono tangga rada waduh kok wateli ngoten nggih. Ono tangga ganggu gak ngenaki, yes gak apa-apa Islam umat Kanjeng Nabi. Dadi nanti aman Pak Huba enak gak kakean kasus gak ono wong tukaran ya. Alhamdulillah adem ayem tentrem. Wis mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa radhiya billahi robba, ridho betul-betul Allah sebagai Tuhan kita, ridho Islam sebagai agama kita, ridho benar-benar Kanjeng Nabi sebagai Rasul utusan Allah, penutup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niki amalno, awas gak diamalno ya. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang setiap pagi membaca raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya, artinya ngerti raditu saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, wa bi Muhammadin nabiyya, Nabi Muhammad sebagai nabi saya, wa bil islami dina, ridho Islam sebagai agama saya. Dengan tadi yang saya jelaskan itu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula, Nabi Muhammad utusan nabi dan utusannya Allah. Sampai baca kata Nabi, siapa yang membaca itu pagi hari 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Apa tuh benteng? Ya ono sing wara apa tak jegal kok wajud raditu billahi robban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya, raditu billah ping 3 pagi, kemudian ketika sore mari maghrib atau bengi 3 kali lagi. Jadi isu ping 3, mari maghrib ping 3, atau lek sampean mari maghrib gak sempat mari isya telu. Enteng napa, Bos? Enteng. Haqqan 'alallah ayyurdiyahu. Maka kewajibannya Allah lek ono wong istiqomah maca raditu billahi robba dengan meresapi pagi 3 kali, malam 3 kali, wajib bagi Allah ridho sama orang tersebut. Amin. Mudah-mudahan mengamalkan diridhoi Allah, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum astaghfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bi naslan li tiukumi amartukal khair lakin ma tamartu bi famastaqamtu qauli lakastaqimi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.